Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alfianita Sari dengan NIM 1901040038. Di sini saya akan membahas tentang materi tentang interaksi organisasi. Komunikasi organisasi tidak terlepas dari interaksi serta kaitannya dengan berbagai aspek lainnya, dari perilaku organisasi secara keseluruhan maupun bila dilihat secara lebih luas lagi, yaitu dalam kaitannya dengan pengkajian antar disiplin ilmu, khususnya ilmu komunikasi. Perilaku organisasi berkaitan dengan bagaimana dan mengapa orang-orang bertindak, berpikir, dan merasa dalam suatu peraturan organisasi. Komunikasi. Istilah komunikasi mengandung makna yang berasal dari bahasa Latin, yaitu communication, yang berarti pemberitahuan, pemberian bagian, pertukaran, di mana si pembicara mengharapkan pertimbangan atau jawaban dari pendengarnya. Kata-kata sifatnya adalah komunis atau bersama-sama. Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam melakukan sebuah percakapan organisasi, yaitu yang pertama, membuat kelompok-kelompok kecil untuk memudahkan terjalinnya komunikasi dan memungkinkan terjadinya persahabatan antar komunikan. Yang kedua, tingkatkan komunikasi akrab pula kepada 1-2 pribadi setiap grup yang telah terbentuk. Yang ketiga, mencatat dan memberikan masukan dan bahan percakapan sehari-hari dan rajin mencatat tanggapan anggota agar perkembangannya tidak terbengkalai atau membuat perbedaan. Yang keempat, tujuan dari pengelompokan ini semata-mata untuk membangun komunikasi efektif dan konkretisasi dari visi misi dan mungkin terlalu sulit untuk dipahami dalam pemikiran sehari-hari. Yang kelima, pengurus meningkatkan keterampilan menjala masalah dan masukan dari percakapan hari bersama dalam kelompok kecil itu dan pada saatnya diangkat dalam rapat. Kemudian selanjutnya yaitu percakapan. Percakapan adalah komunikasi interaktif antara 2 orang atau lebih. Pengembangan keterampilan dan etikat percakapan merupakan bagian penting dari sosialisasi. Pengembangan keterampilan percakapan dalam bahasa baru sering menjadi fokus pengajaran dan pembelajaran bahasa. Kemudian selanjutnya teks. Teks adalah sebuah wacana, bisa dalam bentuk tulisan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia. Teks naskah berupa kata palsu dari pengganti kutipan dari kitab suci kuno. Bahan tertujuk memberikan pelajaran atau pidato serta jawaban tertulis. Kemudian teori kelompok terpercaya. Teori kelompok terpercaya sering kita sebut Fight teori, di mana bona berarti terpercaya. Suatu kelompok bona fide adalah kelompok yang terbentuk secara alami. Dalam pengertian ini, semua kelompok adalah bagian dari sistem yang dikelompokkan lebih besar. Kelompok bona fide memiliki 2 karakteristik, yaitu yang pertama, memiliki perbatasan yang dapat dilalui, dilewatkan, atau ditembus. Yang kedua, kelompok ini bersifat independen dengan lingkungannya yang berarti kelompok tergantung pada lingkungan dan sebaliknya. Perbedaan dari kelompok bona fide dapat
ditembus atau dapat dilalui. Hal ini berarti pengertian atau apa yang dimaksudkan sebagai orang dalam atau orang luar seringkali menjadi kabur, cair dan berubah-ubah. Namun pada saat yang sama Anda tidak akan memiliki tanpa adanya rasa perbatasan. Ini berarti bahwa suatu kelompok memang memiliki gagasan mengenai dirinya sendiri sebagai kelompok yang membedakan dengan lingkungan sekitarnya. Tetapi pengelolaan terbatas ini saat ini masih bisa dinegosiasikan. Demikianlah materi yang saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.